Veda Ega Pratama siap ukir sejarah di Moto3 2026. Moto3 musim 2026 bukan sekedar balapan biasa. Ini adalah sejarah yang siap ditulis oleh anak muda asal Gunung Kidul, Indonesia, Veda Ega Pratama. Pada tanggal 31 Oktober 2025, pengumuman resminya mengguncang pedok dunia. Veda akan tampil sebagai rider reguler Honda Tim Asia, mewakili Merah Putih di kasta dunia Grand Prix. Tidak ada wildcard, tidak ada trial. Ini full season, full commitment. Sejak hari pertama, seluruh spotlight langsung tertuju pada pembalap muda yang bahkan belum genap 18 tahun. Inilah momentum besar untuk motorsport Indonesia. Setelah sekian lama menunggu generasi penerus, kini harapan itu menyala terang lewat sosok Veda. Didukung penuh oleh tim Asia yang punya reputasi membina rider-rider hebat, Veda diprediksi tak hanya jadi peserta, tapi juga pesaing potensial di grid. Semua mata kini tertuju ke satu nama, Veda Ega Pratama. Dari Gunung Kidul ke dunia, awal perjalanan yang tak biasa. Lahir di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, Veda bukan anak kota, tapi semangat dan talentanya mendunia. Sejak usia 4 tahun, ia sudah diajarkan motor bukan di sirkuit modern, tapi di Pasar Hewan Siono, tempat yang tak lazim untuk melahirkan pembalap juara. Ayahnya, Sudarmono, mantan pembalap nasional, jadi pelatih utama. Latihan tanpa fasilitas mewah justru membentuk karakter keras Veda. Ia tumbuh sebagai pejuang, bukan sekedar pembalap cepat, tapi juga tahan banting. Dari tanah merah Gunung Kidul ke podium Asia, lalu Eropa, kini dunia. Cerita Veda adalah cermin dari semangat pantang menyerah. Dan kini dunia akan melihat bahwa pembalap Indonesia tak lagi sekadar partisipan. Mereka datang untuk bersaing. Koleksi prestasi, Asia Talent Cup hingga Rookies Cup. Rekam jejak Veda adalah bukti bahwa ia bukan euforia semata. Tahun 2023, ia jadi juara Asia Talent Cup dengan dominasi mutlak. Musim 2024, langsung naik kasta ke Red Bull Rookies Cup. Dan meski baru debut, ia berhasil tembus posisi 8 besar klasemen. Tapi puncaknya terjadi di 2025. Di musim keduanya di Rookies Cup, Veda tampil ganas dan penuh strategi, akhirnya meraih posisi runner-up. Ia bahkan mengungguli banyak nama top Eropa yang lebih berpengalaman. Performa ini tak hanya membuat Honda Tim Asia kepincut, tapi juga jadi alarm bagi rival-rivalnya di Moto3. Veda tidak datang sebagai pemula tanpa bekal. Ia datang sebagai juara regional yang naik level karena hasil, bukan koneksi. Dan kini, waktunya membuktikan bahwa gelarnya bukan kebetulan. Lolos batas umur, Veda dapat dispensasi langkah. Moto3 dikenal ketat, salah satunya soal umur. Regulasi minimum usia 18 tahun biasanya jadi pagar keras buat rider muda. Tapi Veda, yang baru genap 17 tahun saat musim 2026 dimulai, justru tembus ke dalam. Bagaimana bisa? Dispensasi. Tapi bukan sembarang dispensasi. Ini diberikan karena prestasinya sebagai runner-up Red Bull Rookies Cup 2025. FIM memberikan kelonggaran khusus untuk rider yang terbukti punya potensi luar biasa. Ini menjadikan Veda sebagai salah satu dari sedikit rider dalam sejarah Moto3 yang bisa debut sebelum usia 18. Artinya, dunia mengakui Veda bukan sekedar rider muda biasa. Ia adalah pengecualian karena kualitas. Dan regulasi ini membuka jalan lebih cepat menuju panggung besar MotoGP di masa depan. Honda Tim Asia, gerbang besar menuju MotoGP. Honda Tim Asia bukan tim sembarangan. Dibentuk oleh Honda Racing Corporation, tim ini punya misi, membina rider Asia ke pentas dunia. Dari Hiroshi Ayoma hingga Ai Ogura, mereka adalah produk sistem ini. Dan kini, Veda jadi bagian dari blueprint tersebut. Tim ini bukan tempat eksperimen, tapi jalur terstruktur menuju MotoGP. Dengan pengalaman teknisi Jepang, data berkualitas, dan pembinaan mental profesional, Veda berada di lingkungan yang tepat. Di bawah manajemen Ayoma, mantan juara dunia, fokus Veda tak hanya soal kecepatan, tapi juga strategi, konsistensi, dan komunikasi tim. Moto3 adalah tahap krusial, dan Honda Tim Asia siap mengasah Veda bukan sekedar jadi rookie cepat, tapi pebalap komplet untuk masa depan. Zen Mitani, lawan jadi tandem. Siapa rekan setim Veda? Bukan nama sembarangan. Zen Mitani, juara Asia Talent Cup 2024 dan sama-sama alumni Red Bull Rookies Cup. Tahun 2025, Mitani finish P7, hanya 2 posisi di atas Veda. Rivalitas keduanya sudah terbangun sejak Asia.
Kini keduanya bertandem di tim yang sama. Ini bukan soal persaingan negatif, tapi push healthy competition. Duo Asia yang eksplosif. Honda Tim Asia tidak asal pilih. Dua rider muda terbaik Asia disatukan dalam satu garasi. Tujuannya, memaksimalkan data, mempercepat adaptasi, dan membangun kekuatan kolektif. Veda dan Zen punya gaya balap berbeda, tapi jika mereka mampu belajar satu sama lain, ini bisa jadi kombinasi mematikan yang bikin tim-tim Eropa mulai waspada. Musuh bebuyutan, Quiles, Carpe, dan Uriarte. Musim 2026 akan jadi pertarungan generasi emas. Lawan-lawan Veda bukan kaleng-kaleng. Ada Maximo Quiles, jawara Junior GP 2025, digadang-gadang sebagai The Next Pedrosa. Ada Alvaro Carpe dari KTM Ajo dan Brian Uriarte, bintang muda asal Spanyol. Mereka semua sudah mengenal sirkuit Moto3 lebih dulu, tapi justru disinilah tantangannya. Veda masuk bukan saat grid sedang lemah, tapi saat sedang paling kompetitif. Rival-rivalnya punya pengalaman, dukungan penuh pabrikan, dan nama besar. Tapi Veda punya kejutan, gaya membalap agresif ala Asia, data dari Rookies Cup, dan semangat petarung. Ini akan jadi musim penuh duel sengit, dan tiap lap adalah pembuktian. Rivalitas Asia makin panas, Hakim Danish dan Yamanaka. Tak cuma rider Eropa, Moto3 2026 juga diramaikan rider Asia lainnya. Hakim Danish dari Malaysia misalnya, rider FRI NSA, MT Helmets yang punya skill row dan reputasi sebagai late breaker. Lalu ada Ryusei Yamanaka, veteran Moto3 yang jadi tumpuan Jepang. Duel antara Veda dan Danish sudah lama terjadi di ATC dan Rookies Cup. Kini, mereka kembali bentrok di level dunia. Asia kini punya 3 wakil solid, Indonesia, Malaysia, Jepang, dan Moto3 tak lagi didominasi Eropa. Rivalitas ini bukan soal bendera semata, tapi soal siapa yang paling siap membawa Asia bersaing secara serius di kancah global. Dan Veda adalah ujung tombak dari ambisi Indonesia. Arai Helmet, bukti dunia mulai melirik Veda. Dukungan Arai bukan sekedar sponsor, ini validasi. Arai adalah brand helm yang dipakai para legenda, Pedrosa, Viñales, bahkan Casey Stoner. Dan kini, Veda resmi masuk keluarga besar Arai. Ini bukan endorsement biasa. Arai hanya memilih rider dengan etos kerja tinggi, gaya balap presisi, dan potensi besar. Kontrak ini bukan cuma soal estetika helm, tapi juga kerjasama teknis, promosi internasional, dan pengakuan industri. Ketika brand global sudah mulai masuk, artinya Veda tak lagi dianggap sekedar rider lokal. Ia sudah masuk radar dunia. Dan ke depan, bukan tak mungkin brand aparel, jam tangan, bahkan otomotif mulai berebut dukungan terhadap rising star asal Indonesia ini. Harapan baru Indonesia di panggung dunia. Veda Ega Pratama bukan sekedar pembalap. Ia adalah simbol generasi baru motorsport Indonesia. Setelah era Doni Tata dan Mario Aji, kini giliran Veda melanjutkan tongkat estafet. Tapi kali ini dengan modal yang lebih kuat, prestasi nyata, dukungan struktural, dan eksposur internasional. Ia membawa harapan jutaan fans tanah air yang haus akan prestasi di level dunia. Moto3 2026 akan jadi awal perjalanan panjang. Target realistis, top 10. Target jangka panjang, Rookie of the Year. Tapi satu hal pasti, Veda datang bukan untuk sekadar hadir. Ia datang untuk bertarung, mencetak sejarah, dan mengubah cara dunia memandang Indonesia di lintasan balap motor. Inilah saatnya Veda Ega Pratama menyalakan obor merah putih di atas aspal dunia.